Oke, Bapak Ibu sekalian, sebelum kita masuk ke dalam rangkaian acara pada malam hari ini, mari sejenak kita berdoa sama-sama, berharap sehingga acara kita bisa berjalan lancar sampai dengan akhir nanti. Bapak Ibu sekalian, Mitra Usaha Hermiwan di se-Asia Tenggara ini, mari Bapak Ibu berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa dilanjutkan di dalam hati. Bapak Ibu sekalian, senang sekali saya bisa bertemu lagi dengan Anda sekalian. Silahkan diinformasikan ke mitra usaha Bapak Ibu untuk segera bergabung. 226 peserta yang sudah terpantau masuk ke dalam ruangan Zoom pada malam hari ini. Dan sebelum itu, saya ucapkan selamat datang yang terhormat Ibu Owner PT Srikandi Jayatama Indonesia, Ibu Yuvita Ernawati, Sarjana Sains dan Master Manajemen. Yang terhormat, selamat bergabung founder kita, Bapak Arif, atau biasa kita sapa Kang Arif. Dan juga yang terhormat para jajaran leader, baik dari Crown Leader ada Om Dodi, Diamond Leader ada Mak Dia, Mbak Norma, Mami Linza, Pak Eko, Bunda Dewa, dan juga jajaran Emerald Leader yang jumlahnya sudah ratusan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, jajaran Ruby Leader yang jumlahnya sudah hampir melebihi 1.000 Ruby Leader yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, jajaran Sapir Leader juga yang sudah sangat banyak tersebar dan mungkin salah satunya adalah Anda yang saya juga hormati, dan semua mitra usaha Hermiwan, keluarga besar Hermiwan dimanapun Anda berada, baik di Indonesia atau di se-Asia Tenggara ini, ada di bagian Indonesia bagian Barat, Tengah, ataupun Timur, selamat malam dan selamat datang. Luar biasa sekali. Nah, Sulihat dari Jember hadir. Terima kasih Bapak Ibu bisa memantau di dalam kolom komentar berbagai asal daerah para mitra usaha Hermiwan berkumpul di sini dengan memberikan semangat yang luar biasa. Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu diperkenankan untuk membuka kameranya, ya, ya, dan sama-sama kita mari menjaga kenyamanan untuk saling bisa menjaga kenyamanan Zoom meeting pada malam hari ini. Kita sama-sama untuk berperilaku positif selama mengikuti rangkaian acara Zoom meeting pada malam hari ini. Nah, Bapak Ibu sekalian, malam ini akan menjadi spesial sekali karena kita langsung akan didampingi oleh Ibu Owner kita dan juga Kron pertama kita di Hermiwan, dan tentunya nanti akan ada informasi berkaitan tentang trip ke Thailand 2024. Tentu semangat kita semangat baru, resolusi kita resolusi yang baru, impian-impian kita yang belum tercapai di tahun lalu kita harus tuntaskan di tahun ini. Segala keberhasilan-keberhasilan tahun lalu kita bisa ulangi lagi di tahun ini, dan bahkan kita tingkatkan semua kegagalan-kegagalan, musibah, bencana, ataupun apapun hal-hal buruk, mari kita jadikan pelajaran untuk kita bisa melangkah lebih baik lagi pada tahun ini, Bapak Ibu sekalian. Dan Bapak Ibu sekalian, sudah pada tahu belum bagaimana caranya untuk bisa ngeklaim tiket trip ke Thailand yang nanti akan ke Thailand, makan makan malam ya sama-sama di cruise di Thailand ya. Dan tadi saya baru dapat informasi dari pusat bahwasanya akan ada kuota 10 pemenang trip ke Thailand yang akan mendapatkan uang saku masing-masing senilai 1 juta rupiah, dengan ketentuan adalah 10 orang pertama yang berhasil mengklaim tiket trip to Thailand. Jadi Bapak Ibu pastikan Bapak Ibu menjadi salah satunya. Sesegera mungkin Bapak Ibu ambil tiketnya dengan cara apa? Bapak Ibu cukup melakukan pembelanjaan sejumlah 100 poin. 100 poin, satu poinnya adalah ternilai pembelanjaan satu master stokis. Apa itu master stokis, Masan? Pembelanjaan mas stok ya Bapak Ibu, dengan minimal pembelanjaan 10 paket usaha. Nah, ngomong-ngomong soal master stokis Bapak Ibu tidak perlu khawatir dan tidak perlu takut bahwasanya produk itu nanti mau gimana Mas Chan, karena produk itu pasti akan keluar Bapak Ibu ya. Produk itu pasti nanti akan terjual. Nah, ngomongin master stokis lagi, tidak afdol kalau Mas Chan yang ngomong. Kita akan langsung chit-chat dengan kron pertama di Hermiwan, yang saya yakini dan saya tahu sekali beliau orangnya itu humble, orangnya itu diam-diam, daya jangkauannya luas luar biasa, kreativitasnya itu gak ada duanya, ide-ide berliannya
sangat powerful, dan yang paling unik adalah selalu standby 24 jam. Saya katakan, kenapa? Setiap kali saya menghubungi secara personal, di jam berapapun itu selalu standby. Dan ini dialah kekuatan beliau. Tadi sudah saya putarkan video profil beliau, memiliki latar belakang yang sangat luar biasa ya, dari pekerja bangunan, menjual angkringan, berusaha di berbagai sektor usaha, dan akhirnya menekuni di bisnis jaringan. Beliau master of mind, ya kalau master of happy mind. Beliau adalah master of mind, master daripada pemikiran. Wah, nah ini yang akan kita kulik bersama tentang apa itu master stokis dan bagaimana cara mengelolanya dan kenapa harus master. Di sini saya akan mengundang Om Dodi sebagai kron kita, kron pertama di Hermiwan. Halo, assalamualaikum Om Dodi, apa kabar? Tuh. Sudah Nah, bisa. ah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. suaranya sudah terdengar Halo, dengan selamat jelas. malam Mas Chan dan semua mitra Hermiwan yang ada di manapun Anda berada. Selamat malam, salam sehat sejahtera buat kita semua. Semoga hari ini menjadi hari yang luar biasa karena ternyata ada kejutan lagi dari Bu Owner. Jadi jangan sampai dilewatkan untuk 10 raih tiket pertama ya Mas Chan ya. Betul sekali Om Dodi. 10 peraih tiket pertama akan diberikan uang saku oleh Bu Yuvita. Luar biasa. Bagaimana kabarnya Mas Chan? Kabarnya luar biasa Om Dodi. Apalagi saya mendengar kabar Om Dodi menjadi satu-satunya dan yang pertama kali menjadi kron yang kalau boleh saya sedikit bocorin, Om Dodi ini sudah berpenghasilan profit ya, bukan omset teman-teman, profit bersih dari Hermiwan berapa Om Dod? 1,6 miliar rupiah. Nah, saya yakin teman-teman mitra usaha Hermiwan sudah penasaran dan bertanya-tanya, betul tidak? 7 bulan, hampir jalan 8 bulan bergabung di Hermiwan, mendapatkan profit keuntungan bersih 1,6 miliar, bisa ngeklaim 3 mobil, ya. Karena saya tahu double diamond dan crown, kalau ngeklaim motor nggak tahu berapa puluh, apalagi ngeklaim handphone dan juga emas berapa ratus, saya udah nggak tahu lagi lah. Pokoknya saya sangat salut dan ingin sekali supaya nanti energinya Om Dodi nyalur ke Mas San dan teman-teman Hermiwan yang ada di seluruh Asia Tenggara ini. Dan Om Dod, boleh ya kasih kisi-kisi ke kita trik dan tipsnya dan juga Ya, hal-hal yang dibutuhkan untuk percepatan perkembangan Hermiwan kami semuanya. ya, oke Mas Chan. Terima kasih sudah memberikan waktu. Jadi kenapa ya secepat ini mungkin banyak pertanyaan seperti itu. Awal mula saya memutuskan mengerjakan Hermiwan itu sebetulnya kalau teman-teman menyadari kecepatan dalam suatu bisnis atau usaha itu lebih eh, mengalami percepatan karena produk kita itu yang pertama murah, terjangkau, dan yang kedua itu repeat ordernya cepat. Karena apa? Karena ketertarikan saya dulu itu begini, saya gambarkan begini ya. Saat kita menjual makanan ataupun kita membuka rumah makan gitu ya, kalau kita menyajikan itu banyak pilihan, pasti tidak cepat. Akan sangat lama kita memesan. Contoh lah, misalkan kita masuk ke rumah makan yang menunya itu banyak. Menunya banyak, kemudian kita memilihnya pasti akan lama. Jadi percepatan itu sebetulnya yang membuat itu perusahaan, bukan kita sendiri gitu loh Mas. Kalau misalkan Hermiwan itu memberikan produk tidak banyak, terus MP-nya itu sangat sederhana, mudah dipahami, itu pasti percepatan itu akan sangat cepat sekali. Kalau misalkan kembali lagi ya, kita ke rumah makan tadi, misalkan kita menjual makanan eh, yang apa ya, yang satu, terus kemudian makanan tersebut selalu dicari, pasti percepatan itu terjadi.
Contoh kita membuka warung yang satu menu aja. Satu menu misalkan apa ya, kalau kalau yang rame itu saya gambarkan ayam rica-rica itu, spesial ayam rica-rica. Pasti di situ orang masuk itu ya sekali beli langsung ayam rica-rica. Nah, sama halnya kayak semacam Hermiwan ini. Hermiwan ini membuat sistem seperti itu, diimplementasikan seperti itu agar percepatan mitra-mitra ini tumbuhannya juga cepat itu. Karena kalau kita menjelaskan terlalu banyak kepada orang lain itu juga membutuhkan waktu yang lama. Lama closingnya, lama penjelasannya. Nah, Hermiwan dikemas dengan sangat sederhana sekali sehingga mitra-mitra itu gampang closingnya. Seperti itu. Jadi percepatannya itu sebetulnya malah justru dari perusahaan sendiri. Sebesar bonusnya, bisnis itu sebesar bonusnya, mau sebagus marketing plan-nya, kalau itu rumit, itu pasti akan susah juga kita menjalankannya gitu. Gitu ya Mas Chan ya. Betul, setuju sekali Om Dot. Nah, Om Dot, yang materi perlu kita share. Boleh? Ini apa? Bu Yuvita sudah hadir ya? Sudah. Dan Bu Yuvita tadi Sudah. menginformasikan sangat perlu sekali untuk di-sharingkan materi ini. Oke lah. Oke, Oke jadi lah. ini materi dadaan tadi ya. Materi dadaan misalkan kalau perlu gitu kan. Cuman eh, eh, kita bahas sekalian. Mumpung kita bisa ngobrol, kita bahas. Jadi sebetulnya ya buat teman-teman semua, buat Bapak Ibu semua, saat kita ingin sukses itu jadilah masterpiece dalam bidangnya. Banyak orang menyimpulkan orang sukses itu seperti apa sih? Pasti pemikiran kita adalah uangnya banyak, mobilnya mewah, rumahnya mewah gitu. Sebetulnya core-nya bukan di situ. Sebetulnya itu kita membentuk kita sendiri untuk menjadi orang yang mahir di bidangnya dulu. Kita membentuk kita itu sebagai master di bidangnya dulu sehingga Bapak Ibu mau hidup dimanapun itu nanti pasti bisa. Kalau misalkan kita fokus pada pencapaian, fokus pada hasil itu nanti fokus pada uang ya. Kalau kita misalkan bisnis itu pastinya teman-teman cari uang itu hal biasa. Cuman kalau kita fokus ke uangnya, Bapak Ibu nanti tidak bisa istilahnya itu membangun masterpiece ini loh. Apa sih masterpiece itu? Jadi masterpiece ini adalah sebuah istilah yang mencerminkan keahlian dalam suatu bidang. Jadi trustnya itu paling tinggi. Jadi kalau misalkan kita menjadi masterpiece, otomatis orang itu akan dicari, bukan kita yang mencari mencari orang gitu loh. Paham ya sampai sini ya? Jika kita sudah menemukan bidang, nah maka jangan berpindah-pindah dulu. Gitu. Bapak Ibu mau usaha apapun, mau menjalankan apapun, mau menekuni apapun, kalau Bapak Ibu itu pindah-pindah, itu juga tidak akan maksimal. Jadi misalkan nih Bapak Ibu punya pekerjaan lain selain bisnis jaringan. Itu nggak apa-apa, Bapak Ibu aktivitas yang lain itu terus berjalan, namun Bapak Ibu jangan sampai meninggalkan bisnis jaringan gitu loh. Karena kalau misalkan ditinggalkan, Bapak Ibu ini nanti akan memulai dari nol lagi. Contoh pengalaman pribadi saya ya dulu, walaupun saya itu banyak pekerjaan, entah itu eh, mempunyai warung makan, tapi setiap saat tidak ada orang itu saya fokuskan untuk mempelajari tentang bagaimana sih bisnis jaringan itu, apa sih bisnis jaringan itu. Nah, itu saya mulai gali terus-menerus, namun tidak harus meninggalkan bisnis jaringan. Karena bisnis jaringan itu ibarat saya itu wadahnya gitu loh Bapak Ibu. Bapak Ibu misalkan punya warung makan. Ini saya gambarkan warung makan saya dulu ya. Warung makan saya dulu itu sehari saya hanya menyediakan 100 nasi, 100 porsi. Namun kemudian ketika ada rezeki datang,
banyak orang datang, di situ ada 200 orang dalam sehari. Namun saya hanya menyediakan 100, artinya 100 rezeki ini hilang di hari itu gitu loh. Tapi kalau bisnis jaringan, Bapak Ibu ini wadahnya sudah besar sekali. Wadahnya itu menampung beberapa masuk itu loh. Masuknya itu tidak ada batasannya. Bapak Ibu dapat orderan 100, 500, 1000, 2000, 5000 itu sudah muat. Pernah nggak Bapak Ibu menolak ada orderan 10 mastok, 50 mastok, 2000 mastok? Tidak pernah menolak. Jadi gambarannya seperti itu ya. Kenapa saya dulu yakin sekali bahwa bisnis jaringan itu bisa memakmurkan saya, asalkan kita pelajari terus-menerus hingga menjadi masterpiece tersebut. Jadi kalau kita hidup dalam suatu bidang, Bapak Ibu ini harus sebisa mungkin menjadi nomor satu di situ. Jadi dalam artian nomor satu itu kita menjadi mahir gitu. Nah, caranya menjadi masterpiece ya Bapak Ibu. Caranya kita itu menjadi masterpiece itu jadilah nomor satu. Jadi jika Bapak Ibu sudah menemukan bidang, terus kemudian kita mempelajari terus-menerus, saya yakin pasti Bapak Ibu itu akan mahir dengan sendirinya. Contoh kita tahu ya, pendiri Alibaba, Jack Ma itu. Jack Ma itu pasti juga dari masa muda itu sudah berpikir keras sekali tentang bagaimana caranya membuat sistem perdagangan yang dimana bisa mencakup seluruh dunia. Makanya jangan heran kalau misalkan Jack Ma itu menjadi orang nomor satu di dunia dalam bidangnya. Terus kemudian pemain bola Cristiano Ronaldo misalkan. Dari kecil pasti itu seperti Cristiano Ronaldo itu mempelajari bagaimana cara bermain bola, menyiapkan fisiknya yang luar biasa untuk bermain di pertandingan. Nah, maka pasti nanti akan menjadi seorang masterpiece seperti Ronaldo. Gitu. Terus kemudian faktanya apabila kita mengerjakan hal yang sama dalam 1 tahun, kita itu akan terbiasa. Jadi misalkan nih Bapak Ibu belum pernah berbisnis jaringan. Bapak Ibu tekuni aja, tekuni sambil belajar, jangan malas belajar, tekuni terus, tanya kepada upline bagaimana caranya, terus tiru. Jadi ATM, amati, tiru, modifikasi. Jadi itu yang saya terapkan dulu. Saya meniru upline saya dulu, bagaimana caranya menjelaskan, itu saya tiru. Saya BOP kemanapun, terus Zoom, itu ikut terus. Saya amati, saya tiru, kemudian saya modifikasi dengan bahasanya sendiri, dengan gaya saya sendiri. Nah, terus kemudian jika kita itu mengerjakannya sampai 2 tahun, itu pasti kita akan menjadi seseorang yang sudah ahli gitu loh. Ahli dalam bisnis jaringan. Bapak Ibu pasti kalau misalkan mau belajar terus 2 tahun itu pasti sudah mahir. Tidak perlu kita itu apa ya bingung dalam pertanyaan tentang produknya apa sih, terus sistem komisinya apa sih. Kalau Bapak Ibu itu dalam 2 tahun sudah menekuni tentang dunia bisnis MLM, bisnis jaringan, pasti Bapak Ibu 2 tahun itu sudah ahli. Terus kemudian saat kita menekuni lagi nih, misalkan 2 tahun. 2 tahun ini pasti Bapak Ibu akan menjadi pakar dari bidang yang Bapak Ibu tekuni. Jadi nggak hanya misalkan kita di bisnis jaringan, Bapak Ibu misalkan sudah bekerja dalam misalkan tour guide gitu ya, tour guide selama 3 tahun. Bapak Ibu pasti paham sekali tour guide itu cara penjelasannya itu sudah mahir sekali karena Bapak Ibu sudah menjadi pakar di situ. Kemudian saat kita sudah lewat 5 tahun, lewat 5 tahun, saya yakin Bapak Ibu itu sudah menjadi seorang master, yang dimana Bapak Ibu pengikutnya dalam bidang tersebut itu sudah dikategorikan banyak. Jadi yang penting kita tekuni apa bidang kita dan jangan pernah berpindah-pindah ketika kita sudah menemukan pilihan. Bapak Ibu bebas memilih bidangnya itu apa. Cuma saya sarankan Bapak Ibu itu
belajar tentang bisnis atau usaha yang bersistem seperti Hermiwan contohnya. Karena apa? Karena ketika Bapak Ibu tidak memahami atau tidak pernah tahu tentang sebuah bisnis yang bersistem, ya alamat Bapak Ibu pasti akan bekerja bahkan sampai mati bekerja terus-menerus. Tapi kalau misalkan kita itu sudah menemukan sebuah model bisnis yang itu bersistem, dalam kondisi seperti apapun, Bapak Ibu pasti akan mendapatkan penghasilan. Contoh Bapak Ibu sedang sakit, tidak bisa bekerja, tetap Bapak Ibu masih bisa berpenghasilan karena adanya sebuah sistem pembagian komisi. Apakah kita bisa menjadi seseorang yang nomor satu? Bisa saja kalau kita punya kemauan gitu. Jadi kalau misalkan saya dulu pesimis, saya dulu itu tidak mau mendalami tentang dunia jaringan, mungkin saya juga tidak akan menjadi cron. Apa itu cron? Pasti tidak tahu itu. Nah, mereka yang tadi ya, seperti Jack Ma, seperti Ronaldo, mereka itu adalah kisah nomor satu di dunia. Kalau misalkan Bapak Ibu ini tidak bisa menjadi nomor satu di dunia, misalkan seperti Ronaldo, seperti yang lain-lain, Steve Jobs dan lain-lain dalam bidangnya, Bapak Ibu boleh belajar menjadi nomor satu di Indonesia misalkan. Kalau tidak bisa nomor satu di dunia, turunin lagi di Indonesia. Jika tidak bisa nomor satu di Indonesia, misalkan di ibu kota gitu. Kalau misalkan Bapak Ibu masih tidak bisa nomor satu di ibu kota, Bapak Ibu mencoba harus bisa nomor satu di kota kita. Kalau masih tidak bisa, nomor satu di desa kita misalkan. Jadi kalau misalkan kita tidak bisa menjadi nomor satu di desa kita juga, bekerja samalah dengan nomor satu yang ada di desa kita. Gambarannya seperti itu. Saya contohkan ya, menjadi master stokis itu Bapak Ibu juga bisa menjadi nomor satu gitu. Jadi kenapa dulu saat saya bisnis gitu ya, itu sebisa mungkin harus menjadi master stokis. Karena apa? Karena keuntungan menjadi master stokis itu sangat banyak ya. Antara lain Bapak Ibu itu mudah dikenal orang. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu menjadi master stokis, itu seluruh mitra Hermiwan itu akan kenal dengan Bapak Ibu semua gitu loh. Sangat mudah sekali. Kenapa? Karena misalkan nih ada mitra di Maluku mendapat member di daerah kita. Kemudian mereka pasti mencari nomor HP kita, order kita, sehingga di situ mulai ada perkenalan dan komunikasi, gitu ya. Jadi kita itu akan sangat mudah dikenal orang, kemudian kita juga punya nama di suatu tempat. Dalam artian ketika kita bisnis itu di sini kita sudah punya nama. Misalkan mbaknya bisnis apa? Oh iya, saya master stokis di Hermiwan. Itu mulai Bapak Ibu mulai mempunyai nama dan akan semakin dikenal. Jadi menjadi masterpiece itu salah satu langkahnya adalah mudah dikenal juga. Makanya kenapa tentang personal branding itu juga sangat penting sekali. Kemudian sambil Anda mempelajari tentang bagaimana caranya berbisnis jaringan. Nah, saya gambarkan seperti ini ya Bapak Ibu. Jadi ketika Bapak Ibu menjadi master stokis, itu seluruh Indonesia maupun Asia Tenggara itu tahu kita itu master stokis karena apa? Karena nama kita itu akan tertera di aplikasi. Bapak Ibu misalkan buka, Bapak Ibu belum master stokis itu ya. Bapak Ibu coba buka di member area. Di member area itu ada master stokis itu. Bapak Ibu buka, terus kemudian dilihat di daerah mana aja pasti ada. Nah, itu keuntungannya kita menjadi master stokis. Terus kemudian Bapak Ibu pasti akan mendapatkan keuntungan yang berbeda dengan member-member. Keuntungan master stokis di Hermiwan itu sangat banyak. Yang kedua adalah Bapak Ibu mendapatkan potongan harga 50.000 per master stokis itu. Jadi mudah dikenal.
Terus kemudian alasan sederhana saya memutuskan bisnis jaringan untuk ditekuni walaupun kita dengan modal yang sangat kecil kita bisa menjadi nomor satu. Jadi eh, itu juga salah satu alasan saya untuk terjun ke dunia bisnis jaringan. Jadi tidak hanya saya ya, Bapak Ibu. Bapak Ibu terus member-member semuanya pun bisa berpotensi untuk menjadi nomor satu di masing-masing tim. Itu Bapak Ibu punya member satu dua, berarti Bapak Ibu sudah menjadi masterpiece di situ. Terus kembangkan terus menjadi seseorang yang menginspirasi mereka, berikan materi yang diperlukan mereka, maka Bapak Ibu nanti juga akan dikenal. Nah, jadi di situ walaupun kita walaupun kita itu dengan modal yang sangat minim, hampir tidak bermodal, kita itu bisa menjadi masterpiece dalam ranah kepada sponsor kita. Nah, Bapak Ibu, ketika misalkan menjadi A itu Anda itu akan menjadi nomor satu dalam sponsoring Anda. Gitu. Jadi Bapak Ibu mulai punya mitra yang dimana Bapak Ibu akan membina mereka, Bapak Ibu akan membimbing mereka sampai ke tujuan. Sama halnya ketika C ini juga mempunyai tanggung jawab yang dimana nanti akan menjadi potensi dia menjadi nomor satu di jalur dia. Itu paham ya sampai sini. Jadi kedudukan kita itu sebetulnya sama rata. Tidak hanya istilah kata misalkan kron. Kron itu sama seperti member yang lain biasa. Tidak ada yang dispesialkan ataupun tidak ada eh, perbedaan itu. Bapak Ibu Kron dengan member biasa yang baru join pun itu akan sama. Ketika member biasa itu member baru itu menjadi orang yang serius dalam mengerjakan bidangnya, serius dalam bisnis jaringan ini, maka tidak menutup kemungkinan penghasilan Bapak Ibu yang baru join akan melebihi penghasilan saya di kemudian hari. Untuk menciptakan sebuah masterpiece ini ya Bapak Ibu, masterpiece ini kita juga butuh dua energi. Energi yang pertama itu dari orang-orang yang mensupport kita. Energi yang kita butuhkan untuk selalu menguatkan kita. Namun untuk menjadi seorang masterpiece itu juga kita membutuhkan energi dari haters, orang yang tidak suka kita. Itu yang mencaci kita, orang yang istilahnya ingin menjatuhkan kita, orang yang selalu mengolok-olok kita. Kita itu butuh energi itu. Jadi kalau Bapak Ibu misalkan di bisnis terus kemudian ada konflik, wah om member saya gini-gini, itu hal biasa gitu loh. Karena itu adalah bagian dari penguatan kita juga. Bapak Ibu kalau misalkan masih memikirkan hal seperti itu, saya jamin sugihmu masih jauh. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu masih memikirkan tentang hal-hal yang negatif, saya yakin kayamu masih jauh. Karena apa? Karena Bapak Ibu tidak bisa mengontrol pikiran Bapak Ibu sendiri. Bapak Ibu tidak bisa mengalihkan hal yang negatif ke hal yang positif. Itu berbahaya. Karena apa? Banyak mitra-mitra yang gagal berhenti itu karena pikiran mereka itu masih masih negatif thinking terus. Karena orang yang sudah memiliki pencapaian yang luar biasa seperti Bu Dia, seperti Bu Linza, seperti Mbak Norma dan teman-teman yang lain, Bapak Ibu ketika hantam dengan hal negatif, mereka itu ya biasa aja. Karena yang di kepala mereka itu adalah ketika mereka itu bertemu dengan kondisi negatif, mereka itu selalu memikirkan solusi bagaimana kita menemukan eh, hal yang positif itu. Misalkan nih, seperti saya ada orang yang negatif itu, saya alihkan lah ternyata masih ada orang yang memberikan semangat gitu. Kalau misalkan Bapak Ibu terlena dengan orang yang mensupport kita terus, kita dipuji, kita itu disanjung, Bapak Ibu akan terlena, tidak akan
mengkoreksi ataupun mengevaluasi kinerja kita, gitu ya. Terus kemudian banyak orang yang gagal dan tidak mampu bertahan untuk mencapai masterpiece itu rata-rata berhenti di kondisi itu, gitu loh. Jadi orang yang mempunyai cita-cita ataupun mempunyai tujuan itu biasanya tidak menyadari kapan kita itu mencapai di perbatasan antara sukses dan gagal itu loh. Sebetulnya kapan sih kita itu dalam kondisi hampir sukses dan tidak melanjutkan lagi. Nah, kita itu harus paham, kita itu harus tahu kapan kita sukses dan kapan kita gagal. Jadi setiap orang itu memiliki perbatasan masing-masing ya, perbatasan sukses, perbatasan gagal itu masing-masing. Nah, tandanya Bapak Ibu, tandanya ketika Bapak Ibu itu sudah di perbatasan, itu seperti ini. Saya gambarkan ketika Bapak Ibu misalkan bangun pagi nih ya. Bapak Ibu bangun pagi mempunyai jadwal dengan klien misalkan jam 8 pagi harus ketemu dengan orang tersebut. Terus kemudian Bapak Ibu memasang alarm di jam 7. Di jam 7 itu memasang alarm. Terus kemudian alarm itu berbunyi. Kemudian alarm itu berbunyi, Bapak Ibu memutuskan tidur 5 menit lagi atau segera bergegas, siap-siap mandi dan lain sebagainya untuk bertemu. Jadi kalau Bapak Ibu sudah misalkan nih malamnya itu begadang terus kemudian bangun paginya ngantuk, tapi ada jadwal yang benar-benar kita pengen temui. Terus akhirnya kan kita pasti menunda-nunda. Jadi misalkan wah baru jam 7, tidur 5 menit lagi lah, tidur lagi. Terus kemudian alarm berbunyi lagi, sudah 5 menit, wah masih agak lama, tidur lagi. Nah, ciri-ciri kita itu tidak pernah akan sampai ke jenjang sukses, itu contohnya hal-hal kecil seperti itu. Kita itu selalu menunda atau tidak melanjutkan, bahkan memutuskan untuk berhenti. Jadi ketika Bapak Ibu sudah mendengar bisikan-bisikan iblis antara lanjut atau tidak, itu sebetulnya batas kesuksesan Bapak Ibu itu sudah dekat, gitu. Bisa dipahami ya. Oke Mas Chan, mungkin sampai di situ ya ngobrol sharing kita. Kita mulai tanya jawab. Saya serahkan kepada Mas Chan lagi waktu dan tempat saya. Terima kasih Mas Chan. Siap, sama-sama Om Dodi. Dahsyat pokoknya. Saya tuh selalu senang kalau Om Dodi ngasih materi dan semuanya jelas, runtut, lalu wah, yahut pokoknya. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya mau double check dulu nih. Ada 371 peserta Zoom meeting pada malam hari ini. Coba typing dalam kolom komentar yang sudah Master Stokis. Typing Master Stokis Madiun seperti Mas Chan misalkan. Atau Master Stokis Sragen seperti Om Dodi. Silakan typing di dalam kolom komentar Anda Master Stokis di kota mana. Saya mau lihat ini. Master Semarang, Mastok Kota Ternate, Siantar, wah cepet banget. Mastok Purbalingga, Mastok Semarang, Mak Diah, kenapa tulisannya bisa besar seperti itu? Keren sekali. Master Stokis Bumiayu Brebes, Mastok Purwokerto, Metro Lampung, Tegal, Bungo, Stokis Magetan, Makassar, Trenggalek, Deli Serdang, Purwokerto, Kalteng, Wakatobi, Sulawesi Tenggara, Mastok Cimahi, Lamongan, mana lagi nih? Bekasi, Sulawesi. Wah, ini kok langsung banyak. Luar biasa. Malang, Makassar, Madiun, Purbalingga, Sleman, Lamongan, Labura. Bapak Ibu bisa lihat di dalam kolom komentar tidak berhenti. Orang menginformasikan bahwasanya Mastok, 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 Master Stokis. Hampir di seluruh kota, baik dari kota besar sampai kota-kota yang mungkin ada di ujung Indonesia, di paling depan Indonesia ya. Saya kemarin juga ada orderan di Natuna, Kepulauan Riau, itu juga ada master stokisnya. Ini membuktikan bahwasanya mastok, mastok, mastok. Hermiwan dipenuhi dengan mastok. Ya, Bapak Ibu. Jadi, Bapak Ibu tadi Om Dodi, mastok Wonosobo. Oh, Wonosobo kemarin kita baru acara BOPO
offline ya, Ponorogo, Lumajang, Bogor. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini saya scroll-scrollnya sampai tidak terbaca satu persatu semuanya secara maksimal, mohon maaf, tapi Bapak Ibu bisa lihat mastok. Sehingga Bapak Ibu, materi yang disampaikan Om Dodi tadi tentang bagaimana Anda menjadi seseorang yang bisa menjadi masterpiece di bidangnya, salah satunya adalah di Hermiwan dengan mulai dari mastok. Mulai dari mastok Bapak Ibu. Ya, jangan Bapak Ibu mengharapkan kesuksesan yang sama seperti yang Om Dodi dapatkan hari ini, tetapi memulai untuk menjadi master stokis saja masih berpikir-pikir ya. Mastok Rawajitu, Lampung, Mastok Kabupaten Jayapura, dari ujung Sabang sampai Merauke, sangat luar biasa. Om Dodi, terima kasih banyak ya. Dan Om Dodi, ada 374 peserta Zoom meeting pada malam hari ini masih memiliki keinginan yang sama, impian yang sama untuk bisa menjadi next crown Hermiwan selanjutnya. Dan Om Dodi sudah membuktikan tidak butuh 1, 2, 3 tahun, kurang dari 1 tahun Om Dodi sudah berhasil 1,6 M ya Om ya. Dahsyat, luar biasa. Ya. Nah, Om Dodi, selepas ini kita akan sambung untuk sesi diskusi. Jadi nanti Bapak Ibu sekalian bisa memberikan atau bertanya tentu berkaitan tentang pengembangan Hermiwan dan juga Hermiwan itu sendiri. Dan sebelum itu, saya akan menyambut dulu datangnya Ibu Owner kita yang sama-sama kita cintai dan kita banggakan, Ibu Yuvita Ernawati, Sarjana Sains dan Master Management. Selamat malam Mas Chandra, selamat malam Bapak Ibu Mitra Hermiwan yang kami banggakan. Selamat datang di Zoom webinar pada malam hari ini. Selamat malam Om Dodi, selamat malam. Satu baru satunya kron di Hermiwan. Selamat malam Ibu Owner yang selalu cerah merekah dengan energi positif. Terima kasih Ibu Owner sudah membersamai kami semua mitra usaha Hermiwan di se-Asia Tenggara ini pada malam hari ini. Tadi kita sudah sama-sama dibuka oleh Om Dodi dan juga kebetulan Ibu Owner, terima kasih juga banyak sekali yang japri kemasan. Bu Owner itu keren sekali ya. Ini sudah open trip terbaru di 2024, mau ngasih uang saku lagi untuk 10 orang tercepat ngeklaim tiketnya. Sebetulnya Bu Owner seberapa seru sih ketika kita diberikan kesempatan atau kita akhirnya mendapatkan kesempatan untuk bisa pergi trip bersama keluarga Hermiwan. Mungkin ada rekapannya Bu Yuf di trip sebelumnya? Ada sih banyak kalau Mas Chandra mungkin punya. Oke, saya coba lihat dulu. Oke. Kalau ada boleh di-play yang tur kemarin. Kemarin kita jalan-jalan harusnya ke Singapura ya, cuman karena kita seharusnya ada gala dinner di Singapura, terus kita rubah jadi di cruise. Cuma saya pastikan yang besok di Thailand kita akan jauh lebih happy, jauh lebih sempurna ya. Teman-teman jadi jangan dilewatkan untuk promo tur Thailandnya. Kapan lagi bisa jalan-jalan bareng keluarga besar Hermiwan, Anda bisa kenalan dengan semua leader dari Sabang sampai Merauke, bahkan ada yang dari luar negeri juga gitu kan. Kita jadi apa itu kan tergantung dengan siapa kita bergaul. Nah, besok yang trip itu saya pastikan ada orang-orang yang hebat, yang luar biasa, dengan visi misi yang sama. Jadi Bapak Ibu akan nambah powerful, nambah semangat. Nah ini boleh di-play Mas Chandra, silakan. Ini cuplikan kemarin. Oh, angel sent from up above, you know you make my world light up. When I was down, when I was hurt, you came to lift me up. Life is a drink and love's a drug. Oh, now I think I must be Kedua, tiga, makan bakwan. Kita semua Hermiwan.
bakal wede kowe ojo sumelang terus noktura bakal ilang ibarat koyo kutaku Jogja kowe jen istimewa. Oke, Bu Yuvita. Nah, dahsyat luar biasa. Beberapa keseruan trip ke Singapura dan Malaysia kemarin Bu Yuvita itu tidak cuma makan siang di cruise dan malam di cruise ya, ternyata menghebohkan Malaysia juga Bu Yuvita. Biasanya kalau orang nyawer tuh di Indonesia ya. Itu kemarin waktu ada lagu-lagu dangdut gitu ya. Nggak tahu tuh ibu-ibu langsung berhenti semua mas pada nyawer. Jadi nyawernya di luar negeri. Nyawernya di Malaysia. Mungkin itu hanya sedikit liputan ya, sedikit cuplikan-cuplikan. Masih banyak lagi liputan keseruan kita waktu di cruise dan di Petronas Tower, juga di Singapura ya. Ada beberapa lagi mungkin yang nanti akan di-play di akhir. Nah, sekarang mungkin kita manfaatkan waktu nih Bapak Ibu ya. Kita masih punya 40 menit ya Mas Chandra untuk sharing ngobrol. Mumpung ada crown-nya ya Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa tanyakan apa yang pengen ditanyain mengenai produk, mengenai MP atau apapun ya tentang Hermiwan. Karena bisnis network itu sebenarnya adalah bisnis konsultasi. Jadi kalau Bapak Ibu ngerasa agak down, ngerasa ditolak gitu, yang perlu dilakukan adalah merapat dan konsultasi. Bisa ke upline-nya, bisa ke diamond-nya, bisa ke crown-nya. Nah, mungkin kan banyak dari Bapak Ibu yang tidak punya kesempatan akses langsung untuk tanya langsung sama crown gitu kan. Hari ini kami hadirkan crown. Saya sendiri juga mewakili perusahaan, sehingga Bapak Ibu kalau mau kasih saran, mungkin mau bertanya, monggo dipersilakan. Ini forumnya santai ya Bapak Ibu. Jadi silahkan Bapak Ibu boleh ngobrol-ngobrol nih. Monggo silakan. Silakan dipandu Mas Chandra. Siap, Bapak Ibu sekalian silahkan untuk memberikan pertanyaannya melalui kolom komentar dan saya masih menunggu pertanyaan-pertanyaan dari Anda sekalian. Dan juga saya informasikan kepada Ibu Yuvita, ternyata dari tadi saya scroll ke atas di kolom komentar, Mas Tok Hermiwan itu sudah mungkin tersebar di ribuan kota di Indonesia, Bu Yuvita. Suatu kebanggaan dan ini sejalan dengan visi perusahaan 3 tahun ke depan, selama 3 tahun kita 10 juta member. Amin. Yes. Ini sampai saya bingung ini, ada nama-nama kota yang asing bagi saya dan sampai sana Hermiwan. Dahsyat luar biasa. Oke, Bu Yuvita, mungkin ini pertanyaan yang berulang dan Om Dodi juga tentang marketplace. Walaupun sudah pernah disampaikan oleh Ibu Yuvita, karena kita setiap harinya ada keluarga baru yang bergabung di Hermiwan, apakah bisa disampaikan lagi bagaimana tentang tindakan perusahaan tentang berkaitan soal penyebaran produk Hermiwan di marketplace? Silakan Bu Yuvita. Oke, baik. Jadi Bapak Ibu, salah satu yang menjadi konsen kami sekarang dan mungkin sampai 1-2 bulan ke depan memang untuk mencegah supaya tidak ada cutting price terutama di marketplace ya. Kesulitan kami adalah marketplace itu bertumbuh setiap hari. Jadi kami sebenarnya sudah bekerja sama dengan pihak ketiga untuk men-take down mereka yang melakukan penjualan produk Hermiwan di bawah harga pasar dan kemarin sudah kami lakukan. Setiap kali di take down mereka membeli akun baru. Jadi ternyata ada akun untuk jualan itu biar kesannya laris, itu akunnya adalah akun baru. Sehingga terlihat di situ penjualannya sudah banyak, tapi sebenarnya itu adalah produk lain. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kadang mereka membuat produk harganya dimurahin banget Rp1 atau Rp10 gitu ya. Kemudian dibeli sendiri. Sehingga kesannya di situ sudah laku banyak, padahal yang beli adalah dirinya sendiri dan dikirim mungkin ke keluarganya dan lain sebagainya gitu ya. Atau barangnya mungkin malah kadang nggak dikirim, jadi dia ngirim sesuatu yang beda gitu. Nah, untuk menaikkan rating saja supaya kelihatan terjualnya banyak gitu kan. Dan ada juga ternyata beberapa platform gitu ya yang menyediakan jasa untuk menaikkan rating di beberapa marketplace dengan cara-cara adalah yaitu tadi memberikan komentar-komentar yang seolah-olah memang produk itu real terjual gitu ya. Sehingga terlihat kesannya bahwa penjualan di marketplace dengan cutting price itu banyak sekali. Terjualnya banyak sehingga mematikan mereka yang berjualan dengan harga standar yang ditetapkan oleh perusahaan
minimal Rp5.000. Nah, ini masih menjadi PR kami karena kami juga sudah kerjasama dengan pihak ketiga vendor untuk men-take down di beberapa marketplace. Di beberapa sudah berjalan, namun memang ada satu marketplace yang untuk kami masuk dan men-take down itu prosesnya lebih lama dibanding yang lain. Kami sedang menyeleksi lagi vendor-vendor baru karena kemarin kami sudah kerjasama lagi dan ternyata belum sesuai dengan yang kami harapkan. Hasilnya belum maksimal. Sehingga sekarang kita sedang proses menyeleksi lagi beberapa vendor yang bisa kita kerjasamakan untuk take down mereka yang melakukan cutting price di marketplace. Komitmen kami 1-2 bulan ke depan kita akan fokus ke situ, perusahaan. Gitu ya, Mas Andra. Dan kami mohon untuk Bapak Ibu bisa memberikan kami waktu dulu untuk menyelesaikan problem-problem yang terjadi di marketplace. Karena memang ada satu marketplace itu yang untuk proses take down-nya membutuhkan waktu begitu ya. Dan ketika sudah berhasil di take down, mereka itu muncul lagi dengan toko yang baru lagi, yang kesannya di situ laris, tapi ternyata setelah kami juga telusur dan mencoba juga melakukan pembelian, ternyata juga tidak seperti yang ditampilkan oleh toko tersebut gitu ya, tidak seperti yang ditampilkan oleh toko tersebut. Jadi kami mohon waktu. Maksimal 1 bulan ke depan pasti sudah ada perubahan dan mereka yang berjualan di bawah harga pasar pastinya sudah sangat berkurang gitu ya. Tapi kalau setiap hari muncul baru ini yang kami tidak bisa menggaransi kalau tidak akan muncul baru lagi. Tapi setiap hari tentunya akan ada sweeping dan take down yang dilakukan oleh perusahaan dengan menggunakan vendor atau pihak ketiga. Itu komitmen kami karena itu juga mengganggu member itu juga mengganggu bagi perusahaan gitu ya. Jadi ini adalah masalah kita bersama dan perusahaan berkomitmen untuk menyelesaikan itu, tapi kami memang butuh waktu, saking banyaknya mereka yang menggunakan marketplace untuk menjual produk dengan cutting price. Begitu ya, Mas Andra. Tapi di beberapa marketplace tertentu sudah beres. Di beberapa marketplace tertentu. Cuma ada satu nih yang kita masih PR dan kita lagi nyari vendor untuk bisa take down yang di satu marketplace tersebut. Demikian ya. Terima kasih. Mungkin ada yang lain. Sangat menjelaskan sekali dan semoga ini bisa menjadi angin segar untuk kita sekalian, para mitra Hermiwan di Asia Tenggara tentunya, dan kita akan semakin luar biasa. Nah, kedatangan Ron Hermiwan ini juga menarik antusias daripada mitra Hermiwan ini. Om Dot, ada yang bertanya langsung kepada Om Dodi maksudnya ya, biasa saya panggilnya Om Dot gitu ya. Om Dodi, bagaimana sih tipsnya untuk menjalankan Hermiwan yang full online biar bisa melesit? Kenapa? Karena Om Dodi kan kapasitasnya sebagai master of mind yang orangnya di satu tempat, tapi seperti ada di mana-mana. Silakan Om Dodi. Oke, Mas Chan. Sebelum saya jawab itu, saya pengen nambahin sedikit tentang marketplace itu tadi ya. Ini soalnya nanti berhubungan dengan apa yang harus kita jalankan saat kita bisnis gitu. Jadi kita tidak bisa memungkiri ya, Bapak Ibu misalkan sudah pernah berbisnis apapun itu, sudah pernah usaha apa, sudah membuat produk apa. Bapak Ibu misalkan nih contoh ketika kita itu masuk ke pasar gitulah ya, masuk ke pasar. Harga sawi itu tidak bisa disamaratakan di satu pasar gitu. Jadi semuanya itu pasti berbeda-beda. Sebetulnya masalah cutting price ini sudah dari mungkin zaman Nabi dulu kali ya. Itu Ya. pasti sudah ada perbedaan harga. Tidak mungkin bisa disatukan atau disetarakan. Namun Bapak Ibu, ketika kita itu tahu tentang hal prioritas kita itu, kita bisnis itu prioritasnya apa sih? Jualan murni kah, bisnis kah? Kalau Bapak Ibu pengen berbisnis itu jangan fokusnya ketika kita memutuskan untuk masuk ke dunia bisnis itu adalah kembali lagi ke prinsipnya. Sebaik-baiknya orang adalah orang yang bisa bermanfaat untuk banyak orang. Maka di sini lebih prioritasnya adalah menciptakan lapangan kerja, menciptakan bisnis, menciptakan sebuah penghasilan yang dimana kita tawarkan kepada orang-orang yang mau berbisnis juga. Kalau kita menawarkan produk, artinya kita lebih fokus ke penjualan produk.
Namun ketika kita sudah memutuskan untuk bisnis, market bisnis dengan market retail itu pasti beda. Bapak Ibu ketika masuk ke ranah dunia bisnis, mereka sudah tidak berpikiran tentang cutting price tersebut. Karena saya mungkin teman-teman yang mungkin sudah berpenghasilan gitu ya, ketika ada angin tentang kabar cutting price ya sudah hal biasa gitu loh. Sudah memang apa ya, tidak bisa dikendalikan. Namun market bisnis itu menjualnya kan harus paket, harus yang ada PIN. Nah, ini tidak ada efeknya di situ sebetulnya. Jadi kembali lagi ke master of mind, ya. Bagaimana caranya kita menyimpulkan atau mengalihkan hal negatif itu menjadi hal positif gitu loh. Jadi sebisa mungkin Bapak Ibu jangan sampai prioritas kita itu kalah dengan masalah-masalah yang lain gitu. Terus yang kedua adalah tentang bagaimana caranya kita mengembangkan di online. Kalau Bapak Ibu itu fokus ke online, ini harus siap-siap nih begadang. Harus siap-siap kita itu seperti membangun sebuah pipa, yang dimana kalau pipa ini nanti tersambung sampai ke rumah kita, maka air itu akan masuk ke rumah kita terus-menerus gitu loh. Jadi waktu saya memulai pertama kali ya dengan online, itu yang saya siapkan adalah googling kabupaten yang ada di Indonesia. Itu saya catat semuanya, Mas. Itu saya catat, saya selesaikan satu-satu. Misalkan nih hari ini saya geber di daerah Surabaya. Kabupaten Surabaya itu mana aja? Nah, itu setiap hari saya share di situ peluang bisnisnya Surabaya. Ketemu satu orang Surabaya, berarti tugas kita di Surabaya selesai. Pindah lagi ke Malang misalkan. Malang kan ketika Bapak Ibu Facebookan, karena saya lebih ke Facebook ya optimasinya, karena Facebook itu masih familiar, beda dengan Instagram ataupun yang lain. Market bisnis itu masih lebih banyak penggunaannya di Facebook. Bapak Ibu masuk di grup Malang, grup jangan asal grup juga. Bapak Ibu harus tahu marketnya itu tadi. Kalau Bapak Ibu salah market, misalkan nih kita share tentang sabun kecantikan di grup pecinta burung misalkan ya, itu kan salah market artinya. Jadi Bapak Ibu masuknya ke grup senam Malang ataupun grup kosmetik Malang, grup apa yang berhubungan dengan produk yang kita jual. Jadi harus tahu market kita tadi. Jadi kayak semacam kita itu jualan durian kepada orang yang tidak suka durian, itu ya tidak akan closing. Dikasih gratis pun nggak mau. Kemudian muncul asumsi bahwa kok susah sekali ya menawarkan durian. Ternyata jualan durian itu susah. Padahal kalau kita ketemu dengan orang yang suka durian, baru jarak 10 meter sudah kecium baunya, orang itu nyari gitu loh. Paham ya konsepnya. Jadi kalau kita mau mendalami atau menjalankan bisnis itu, kita harus tahu produk kita itu berhubungan atau komunitasnya itu komunitas apa. Kalau kita masuk ke komunitasnya, kita tahu komunitasnya itu pasti menawarkan bisnis yang kita jalankan itu juga nggak susah-susah. Itu Mas San. Siap, Om Dodi. Jadi memang Om Dodi ini sudah membagikan trik dan tipsnya ke kita, harus telaten, sabar, dan analogi sederhananya membangun pipa. Tadi kita harus tahu resikonya, bukan resiko ya, bahwasanya semuanya itu butuh proses Om ya, tidak bisa instan. Lalu Tidak bisa juga kalau nantinya pipanya sudah terbangun, barulah kita bisa mendapatkan hasil yang bahkan ketika kita tidur pun hasil itu tetap akan datang. Begitu ya Om Dodi ya? Betul. Jadi kita harus memang mau berproses itu. Apapun sih Mas San, bukan hanya di bisnis jaringan gitu. Kalau kita menekuni yang lain pun juga pasti juga butuh proses. Semacam kita itulah belajar itu ya. Kita mau belajar ke LPK apa? Kita itu bayar loh.
bayar baru mendapatkan ilmu, kan begitu. Kalau misalkan kita ke LPK Korea, kalau kita pengen mendapatkan ilmu itu, kita itu harus bayar dulu, baru kita mendapatkan ilmu. Tapi di Hermi, Bapak Ibu sekedar beli satu ilmu itu sampai diberi bimbingan gratis setiap hari. Enaknya kita di bisnis jaringan itu seperti itu. Ya, setuju sekali. Nah, ngomongin soal pendampingan, ini relate dengan pertanyaan yang ada di dalam kolom komentar Zoom meeting, Bu Yuvita dan juga Om Dodi. Tadi ada yang Kak Herlin kalau tidak salah ya. Bu Yuvita, apakah ada kelas atau pendampingan dari Safir menuju Ruby, Ruby menuju Diamond, kelas reguler seperti itu? Nah, mungkin Bu Yuvita ataupun Om Dodi bisa menginformasikan bahwasanya Hermi One itu sudah mengakomodir itu dengan one support system-nya. Nah, ini mungkin akan disampaikan Bu Yuvita, apa itu one support system dan apa saja yang ada di dalam one support system-nya, termasuk dengan bulan depan ada agenda besar apa di Malang. Silakan Bu Yuvita. Oke, baik. Terima kasih. Nah, Bapak Ibu, kalau ada Kron yang menjelaskan gitu kan, itu tentunya Bapak Ibu jadi lebih yakin lagi karena beliau adalah orang yang menjalankan bisnisnya gitu ya. Kalau mungkin yang menjelaskan adalah perusahaan, kadang kan pola pikirnya, pola pandangannya perusahaan dengan member itu kan beda. Tapi kalau leader itu kan juga berawal dari member yang sudah menjalankan dan terbukti berhasil gitu. Nah, tadi Om Dodi sudah menjelaskan gitu, kalau kita memang harus berfokus kepada bisnisnya. Fokus kepada bisnisnya, karena kalau orang yang berjualan di luar bisnis, dia tidak memberikan PIN, itu tentunya benefit yang akan diberikan berbeda. Dan ini adalah hal yang luar biasa gitu ya, kalau Bapak Ibu tadi bisa mengikuti apa yang beliau sampaikan. Poinnya adalah kita fokus di pengembangan bisnisnya, jadi bukan hanya di jualan retailnya. Kemudian pertanyaan yang bagus dari Bu Herlin ya, katanya tadi Mas Chandra ya, tentang apakah Herwan ini sudah punya support system yang memadai. Dari awal yang kita pikirkan ketika kami membuat perusahaan ini, itu adalah support system. Karena sejatinya network marketing ini kan dibuat untuk orang yang sederhana itu menjadi bisa. Yang bisa menjadi hebat dan yang hebat itu menjadi luar biasa. Sehingga proses merubah yang sederhana menjadi bisa, hebat, dan luar biasa itu kan harus ada support system pelatihan. Dan kami dari awal itu sudah ada dari pelatihan yang paling sederhana ya. Kalau Bapak Ibu sudah member, mengundang CM, mengundang calon member, itu ada di hari Senin. Kita punya Business Open Plan Hermi One di hari Senin. By Zoom. Jadi Bapak Ibu dimanapun bisa ikut dan mengundang CM-nya di hari Senin. Rutin. Kemudian yang kedua, kita ada Road to Ruby. Diajarkan bagaimana caranya mengundang, kemudian presentasi, kemudian bagaimana sih paradigma yang benar tentang business network ini untuk pemula. RTR itu ada biasanya di hari Jumat. Nah, kemudian diselingi dengan program kita training product knowledge. Bapak Ibu kalau mau jualan kan juga harus tahu gitu ya tentang produk. Jadi produk itu yang Hermi One multivitamin kolagen drink itu tidak boleh dikonsumsi oleh orang penderita diabetes, kemudian ibu hamil, ibu menyusui, dan juga anak di bawah usia 5 tahun. Nah, kita berikan edukasi, apa saja sih kandungan-kandungan yang ada di dalam produk-produk Hermi One, sabun dan minuman kolagennya. Di training product knowledge, ini juga bisa di hari Jumat. Kemudian kita ada pelatihan Master of Closing, yang biasanya juga di hari Jumat, jadi kita selang-seling, Bapak Ibu tunggu aja jadwalnya, jangan lupa ikuti channel Telegram dari Hermi One, ya. Diikuti aja channelnya, Bapak Ibu kalau ada pelatihan-pelatihan yang terdekat bisa ikut. Kemudian kita juga ada Kamis Lunas. Ini adalah salah satu programnya Hermi One yang itu bisa menyentuh di semua kalangan. Karena rata-rata 60% masyarakat Indonesia ini masih terjebak dalam hutang. Baik itu hutang di lembaga-lembaga resmi maupun yang informal. Kita ada pelatihan Kamis Lunas, lunas hutang, dan itu diselenggarakan di hari Kamis. Kamis kemarin itu angkatan yang ke-6. Dan yang berhasil lunas tuntas itu ternyata banyak sekali. Yang mengurangi titik hutangnya dari 10 titik menjadi 4 titik, 3 titik, 2 titik itu banyak. Kemudian kalau berbicara tentang pelatihan menjadi Safir, menjadi Ruby, Ruby menjadi Emerald, Emerald menjadi Diamond gitu ya. Kita ada Leadership Academy. Kemarin baru dibuka dan ini sudah masuk minggu kedua ya, masuk minggu kedua.
Leadership Academy angkatan yang kedua. Kalau Bapak Ibu mau fokus, serius, saran saya ikut di Leadership Academy. Itu semuanya diajarin. Dari basic bagaimana paradigmanya, bagaimana cara mengundangnya, bagaimana cara follow up-nya, bagaimana cara duplikasinya, bagaimana cara supaya membernya Bapak Ibu ini bisa seperti Bapak Ibu. Mereka juga mau mengundang, presentasi, kemudian follow up, sehingga jaringannya bisa berkembang. Bahkan sampai penataan jaringan pun kita ada di Leadership Academy. Itu ada 4 kelas di hari Selasa. Jadi batch 1, 2, 3, 4. Yang terbaik jalan-jalan gratis ke Bali Bapak Ibu. Yang terbaik. Ya, jadi yang lulusan dari Leadership Academy yang terbaik itu dapat jalan-jalan gratis. Tidak ada biaya pendaftaran di Leadership Academy. Kemudian besok di Malang kita ada pelatihan 2 hari 1 malam. Itu kita undang trainer, coach network marketing, skalanya nasional. Bapak Ibu kalau ikut pelatihannya beliau itu 3 jam harganya 1.500.000. 3 jam 1.500.000 ya. Tapi besok kami undang menjadi narasumber di acara Malang. Itu Bapak Ibu bisa dapatkan fasilitas 2 hari 1 malam, include dengan hotel, kemudian include juga dengan makan gitu ya. Makan pagi, siang, malam itu sudah include. Kemudian yang terbaik nanti kita pilih 25 orang dari 100 peserta. Kita pilih 25 orang untuk kita seleksi kembali di training for trainer yang kita bagikan secara gratis di hari berikutnya. Jadi Malang itu kan tanggal 23 dan 24 ya. Bapak Ibu bisa ikut. Syaratnya adalah minimal Ruby. Biayanya adalah 1.500.000, tapi sudah include penginapan, sudah ikut makan, dan Bapak Ibu akan mendapatkan pengalaman yang luar biasa dari segi ilmu. Karena coach-nya nggak hanya satu, Bapak Ibu. Coach-nya nggak hanya satu. Ini akan ada 3 coach nanti yang akan berbagi ilmu kepada Bapak Ibu tentang mindset, tentang bagaimana optimalisasi sosial media, entah itu TikTok, entah itu Instagram, dan lain sebagainya. Kemudian Bapak Ibu juga akan diajarkan secara leadership, bagaimana membangun jaringannya. Jadi kalau bisnis network itu kan sebenarnya bukan sebanyak-banyakan kita jualan, bukan. Tapi bagaimana mitra di bawah kita ini bisa kayak kita. Kalau Bapak Ibu nggak percaya, sekarang kita tanya sama Mas Dodi. Mas Dodi, berapa orang sih total yang disponsori selama 7 bulan? Selama 7 bulan. Bentar saya cek dulu ya Bu ya. Nah, ya, nggak apa-apa Mas Dodi. Lupa nggak apa-apa. Yang Selama penting 7 bulan itu bonus sponsor saya itu 2.800.000. 2,8 Berarti juta itu berarti dibagi 25.000, 70 ya? 70. 113 sponsor. 113 sponsor. 2.800.000 Itu pun ya? ya 2.825 itu 113 sponsor. 2.825.000 dibagi 25.000 ya? Ya, Ya 113 sponsor. 113. Namun itu juga ya itu pun termasuk RO ya, termasuk cloning. Oh, jadi ID-nya Mas Dodi sendiri. Ya, Berarti realnya kira-kira berapa orang loh Mas Dodi? realnya itu nggak nyampe 30 orang, Mas. Nggak nyampe 30 orang ya. Berarti kita tahu berapa jumlah Ya. ID-nya beliau gitu kan. Nah, realnya tidak nyampe 30 orang, tapi beliau bisa menjadi crown. Beliau bisa menjadi crown. Crown itu lebih dari 1,5 M, Bapak Ibu. Kebayang nggak dengan menyponsori 30, tapi jaringannya saya rasa sudah lebih dari 100.000 jaringannya beliau. Betul ya Mas Dodi? Lebih dari 100.000 ya? Betul. Nah, Jadi kenapa? memang lebih ke pengembangan gitu loh. Jadi contoh nih misalkan banyak memang pelaku bisnis itu fokus kepada hasil. Jadi istilah kata itu sponsor itu paling utama, bonus 25.000. Itu sebetulnya bonus 25.000 sponsor itu dibagi-bagi aja nggak masalah gitu. Karena yang terbesar yang dicapai oleh pembisnis MLM itu fokus kepada bonus pasangan. Nah, kemudian ketika kita sudah menyponsori
Karena rata-rata kan misalkan saya nyponsori daerah Medan gitulah ya, satu. Ketika saya promo lagi, dapat orang, itu saya kasihkan ke Medan gitu loh. Jadi nggak usah kita ambil sendiri, kasihkan aja ke member kita, sama-sama jalan juga gitu loh. Oke, berarti kalau dari yang apa yang disampaikan sama Mas Dodi, dari 30 orang menjadi lebih dari 100.000, kan kita tidak berbicara tentang berapa orang yang langsung kita jualin kan. Kalau kita berbicara tentang bonus sponsor, itu kan kita berbicara tentang orang yang langsung kita jualin. Tapi ternyata bagi beliau itu nggak penting. Yang penting adalah dapat daftar namanya, dapat orangnya, karena ini nanti akan berkembang. Istilahnya kalau di bisnis jaringan itu menduplikasi. Nah, di Malang, Bapak Ibu akan mendapatkan ilmu yang tadi beliau sampaikan bagaimana merubah 30 orang menjadi 100.000 ID. Itu akan disampaikan di Malang. Nah, kenapa kita berikan syarat minimal adalah Ruby, supaya Bapak Ibu punya jaringan dulu. Karena nanti di Malang kita akan bahas bagaimana caranya optimalisasi, memaksimalkan jaringan tersebut supaya bisa menjadi 100.000. Ya, itu akan Bapak Ibu dapatkan ilmunya di Malang. Sebenarnya kalau di total, di include semua, itu per tiket nilainya adalah 3 juta. Tapi disubsidi oleh perusahaan menjadi 1,5 juta. Itu Bapak Ibu 2 hari 1 malam, di hari yang pertama akan full teknis. Bapak Ibu akan dikasih tahu bagaimana teknisnya untuk pengembangan. Di hari yang kedua, itu dari pagi, seru Bapak Ibu, karena kita akan full di hutan. Ya, hari yang kedua, dari pagi, Bapak Ibu nggak akan ngantuk lagi karena kita full di hutan. Di situ akan ada 5 stage. 5 stage yang isinya nanti adalah yang isinya banyak sekali permainan-permainan yang Bapak Ibu harus pecahkan, dan isinya adalah kemampuan di setiap level di Hermiwan. Jadi level yang pertama adalah level Sapir. Di Sapir itu Bapak Ibu harus mengerti tentang apa saja, dan itu kita bentuk dalam game. Karena kalau kita ngomongin teknis, biasanya tuh ngantuk Bapak Ibu. Tapi kalau kita kemas dalam bentuk permainan, tapi ada edukasi di dalamnya, saya yakin Bapak Ibu akan ingat sampai nanti gitu. Di pos yang pertama akan dipandu nanti oleh diamond kita gitu ya, salah satu diamond. Dan Bapak Ibu akan belajar materi tentang Sapir, tapi ini dalam bentuk game permainan. Itu di pos yang pertama. Di pos yang kedua tentang Ruby. Pos yang ketiga adalah tentang Emerald. Di pos yang keempat Diamond. Pos yang kelima adalah Crown. Dan nanti kita akan pilih peserta yang terbaik. Kita akan berikan hadiah. Total hadiahnya adalah 10 juta rupiah. Kita akan pilih yang terbaik dari peserta yang ikut dan bisa melewati tantangan-tantangan ini dengan baik. Nanti akan dapat ada hadiahnya Bapak Ibu, kita siapkan 10 juta rupiah. Mekanismenya bagaimana kita akan jelaskan nanti di Malang. Dan kita juga sudah menyediakan penjemputan bagi Bapak Ibu yang menggunakan transportasi umum, stasiun, kemudian terminal, kemudian bandara di Malang dan bandara di Surabaya. Kita sudah menyediakan fasilitas penjemputan. Jadi Bapak Ibu tidak perlu bingung kalau Bapak Ibu menggunakan transportasi umum, baik itu Bapak Ibu ada di Malang ataupun ada di Surabaya. Kemudian setelah 2 hari 1 malam itu, kita akan seleksi, karena gini Bapak Ibu, kalau kita pengen bisnis ini bisa berkembang, maka kita butuh trainer yang jumlahnya lumayan banyak untuk mengakomodir permintaan BOP, permintaan training Road to Ruby gitu ya di berbagai wilayah di Indonesia. Karena kemarin kita sudah nolak-nolak jadwal gitu ya. Rebutan antara Jawa dengan luar Jawa. Kok jumlah kota di Indonesia itu kan ada totalnya adalah jumlah kota di Indonesia itu sekarang ada 98 kota, 416 kabupaten. Jadi kalau trainernya itu terbatas, maka dalam satu waktu kita hanya bisa mengadakan event offline, itu mungkin hanya 2 tempat Bapak Ibu, 2 lokasi. Kayak kemarin kita sempat ada event, Mas Dodi kemarin ada di Sumatera, kemudian saya harus berada di Wonosobo gitu kan. Nah kemudian kalau trainernya terbatas, kita dalam satu waktu itu hanya bisa menjangkau mungkin 2 lokasi atau 3 lokasi. Namun kalau trainernya bisa lebih banyak, kita bisa bikin event offline itu dalam satu waktu bisa 5 atau 10 tempat
bisa mengadakan acara Hermiwan dalam waktu yang sama gitu, dalam waktu yang bersamaan. Dan itu akan menambah semangat, menambah antusiasme para mitra. Sehingga kami ingin mengadakan Hermiwan Cup Trainer. Jadi Bapak Ibu yang punya kemampuan untuk menjadi trainer, yang punya public speaking di panggung yang luar biasa, kami akan pilih yang terbaik. Nah, kenapa kami memilihnya di acara di Malang besok? Karena kami tidak ingin trainer itu sekedar hanya bisa ngomong atau hanya bisa motivasi. Karena kami selalu percaya kalau ngajarin orang itu kita harus melakukan dulu gitu. Kita harus melakukan. Di network itu kan kita tidak berbicara tentang orang yang public speakingnya bagus tok gitu ya. Tapi bagaimana orang yang bisa menjalankan jaringan dan dia memang memulai dari awal sehingga jaringannya memang bisa berjalan. Kan beda Bapak Ibu kalau kita bayar trainer secara public speakingnya bagus, tapi sebenarnya dia bukan pelaku jaringan dan dia tidak pernah bisa mengembangkan bisnis jaringan. Kan lebih baik yang berbicara itu adalah seorang crown, yang berbicara itu adalah seorang diamond, yang berbicara itu adalah seorang emerald, itu pasti jauh lebih menginspirasi. Maka kami memilih untuk mengumpulkan para ruby besok di acara Malang di tanggal 23 dan 24 Februari, supaya trainer yang dipilih pun terbukti mereka yang menjalankan bisnis jaringan dan berhasil di Hermiwan. Jadi nanti trainernya Hermiwan itu ke depan bukan hanya trainer bayaran yang mereka ngisi kemudian bayar gitu Bapak Ibu, tapi mereka yang memang pelaku di industri network punya niat yang sama untuk bisa bermanfaat bagi sebanyak-banyaknya orang. Nah, kami ingin mengajak untuk bekerja sama, kita bergandengan tangan. Namun tentu juga Hermiwan memikirkan untuk bagaimana ada fee di dalamnya itu pasti, karena itu wujud apresiasi dari perusahaan. Jadi bagi Bapak Ibu yang memang pengen komitmen, pengen sukses di network marketing terutama di Hermiwan, dan Bapak Ibu sekarang sedang mengejar Ruby, masih ada waktu 1 bulan untuk bisa kejar kalau tiketnya masih. Karena tiketnya juga kami batasi karena keterbatasan tempat begitu ya Bapak Ibu. Jadi bagi Bapak Ibu yang belum daftar, silakan segera daftar karena di sana nanti akan banyak hal yang menarik, yang ilmu yang Bapak Ibu dapat. Kalau saya sih dulu sering ya dibilang sama mentor saya gitu, pantaskan dulu ilmunya. Kalau ilmunya sudah pantas, kamu pantaskan actionnya. Karena kalau ada ilmu, suksesnya itu jauh lebih cepat. Tapi kalau kita nggak pakai ilmu, harus trial error lagi, harus mengulang semuanya dari nol, akan butuh waktu yang lebih lama. Jadi selalu pantaskan dulu ilmunya. Dan ada harga yang harus dibayar, bayar. Investasi yang paling bagus itu adalah investasi leher ke atas, Bapak Ibu. Investasi yang paling bagus adalah investasi leher ke atas. Jadi kalau Bapak Ibu beli jam tangan, Bapak Ibu beli cincin, beli apa, itu nilainya tidak akan bertambah. Tapi kalau Bapak Ibu investasinya adalah leher ke atas, kita itu akan dibayar mahal sesuai dengan apa yang kita, sesuai dengan kemampuan kita. Jadi tidak usah terlalu banyak investasi ke barang gitu ya, apalagi barang yang nilainya turun. Investasilah untuk ilmu, berapapun harganya bayar aja. Dulu waktu saya masih penghasilannya paling cuma ratusan ribu gitu ya per bulan, waktu saya masih kuliah awal-awal gitu, waktu masih sekolah gitu SMA kelas 3, saya tuh mending setiap hari tidak jajan, tidak makan di warung, ya mending ke rumah terus hemat supaya uang saku saya bisa saya belikan tiket seminar yang harganya 1 juta. Itu dulu waktu saya belum ada duit gitu ya. Karena kalau kita bisa investasi leher ke atas, kita bisa dapat apapun yang kita mau. Jadi jangan lihat nominalnya atau jangan lihat jaraknya. Berapapun jarak yang penting kita masih bisa jangkau lokasi itu, saran saya datang saja ke Bapak Ibu. Ini bukan untuk perusahaan, bukan untuk leadernya Bapak Ibu, tapi ini untuk Bapak Ibu sendiri. Karena kesuksesan kita itu bukan bergantung pada perusahaan kok. Kesuksesan kita juga bukan bergantung pada upline. Kesuksesan kita itu bergantung pada diri kita sendiri. Upline Anda mau sebagus apapun, sepinter apapun, sejago apapun, kalau niat sukses bukan dari Anda, pasti Anda cepat nyerah. Tapi kalau niatnya sukses sudah dari diri kita sendiri, orang lain nyuruh kita berhenti, kita nggak akan pernah bisa berhenti. Jadi manfaatkan training besok di Kota Malang dan Bapak Ibu punya kesempatan berkumpul dengan leader-leader sukses Hermiwan di seluruh Asia Tenggara. Ya, Sabang, Merauke sampai Asia Tenggara. Mungkin ada yang sekarang berada di Hong Kong, Malaysia, Singapura, Brunei yang bisa pulang ke Indonesia untuk ikut pelatihan tersebut, who knows ya. Kita akan jumpa sama-sama dan kita akan saling bersinergi, bergandengan tangan untuk memperbesar lagi Hermiwan, dan kita fokusnya adalah 10 juta member di 3 tahun Hermiwan. Terima kasih itu ya jawabannya. Ada lagi nggak tadi pertanyaannya Mas Chandra? Oh, nanti ke depan yang acara Malang itu namanya leadership training ya, Bapak Ibu, leadership training. Nanti ada lagi tanggal 23, 24 itu kan leadership training. Yang terpilih akan mengikuti namanya training for trainer. Training for trainer.
itu akan dipilih satu dari satu kota satu yang memang mumpuni dari segi public speaking dan menarik dari segi penyampaian. Supaya nanti Hermiwan bisa dalam 1 hari itu menyelenggarakan acara offline bisa di 10 titik gitu loh. Ya, oke, silakan pertanyaan yang mungkin Mas Hendra. Sangat jelas sekali. Sangat jelas dan kepanjangan ya. Waktunya habis. Karena memang one support system dari Hermiwan sendiri juga sudah sangat luar biasa dan bukan hanya satu, offline, online semuanya sudah tersedia. Bapak Ibu bisa maksimalkan update informasinya melalui Telegram channel Hermiwan. Oke, Bapak Ibu. Dan ini sorry, ada tambahan satu lagi. Kita akan ada training baru, Mas Chandra. Judulnya adalah Hermiwan Content Class. Itu nanti 4 sesi. Hermiwan Content Class. Jadi sekarang kan sosial media berkembang dan begitu luar biasa ya. Mas Dodik sendiri kan beliau sudah sampaikan kalau lebih banyak dominan untuk online gitu. Nah, besok kita ada pelatihan yang namanya Hermiwan Content Class, tapi ditunggu saja Bapak Ibu. Ditunggu info berikutnya dan pembicaranya. Nah, kalau kita bicara pembicara itu harus pelaku. Ya, jangan sampai kita ikut seminar tapi orang yang berbicara adalah yang nyari duitnya dari seminar gitu. Ya kan? Jadi kita kalau bisa tuh ikut pelatihan, tapi yang ngisi pelatihannya adalah pelaku. Karena beliau melakukan dan ngerti gitu kendalanya di lapangan apa aja. Beliau adalah pelaku. Hermiwan Content Class, nanti ada 4 kali sesi, itu yang mengisi adalah crown pertamanya Hermiwan. Dan duet spesial nih, ada 1 diamond juga yang akan mengisi di Hermiwan Content Class, tapi siapa beliaunya? Tunggu posternya. siap. Hermiwan Content Class. Bapak Ibu, saya prediksi sepertinya di hari Rabu ya kayaknya ya. Karena semuanya sudah berurusan. Dan ini saya yakin Om Dodi juga udah gak sabar tuh dari tadi ya, ingin menjelaskan. Kenapa tadi ada pertanyaan Bu Yuf yang menyampaikan, Bu Yuf, apakah memungkinkan perusahaan memberikan bantuan ilustrasi penggunaan media berupa video, tutorial, dan lain-lain? Sebetulnya sudah disediakan, Bapak Ibu. Ya, dan Bapak Ibu bisa mengakses itu di channel Telegram. Tetapi ini selaras dengan yang disampaikan Bu Yudita dan dan kita ingin dengar langsung dari Om Dodi. Karena kalau Bapak Ibu diberikan makan terus, maka Bapak Ibu ya hanya akan kenyang. Tapi kalau Bapak Ibu diberikan sendok atau alat untuk bisa makannya, Bapak Ibu akan bisa makan sendiri. Nah, mungkin tujuan daripada Hermiwan Content Class ini yang akan disampaikan Om Dodi. Kenapa sih harus ada Hermiwan Content Class? Dan ini Om Dodi silakan. Ya, kembali lagi ya Mas ya. Content is the king gitu. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu itu hidup di era sekarang. Era sekarang itu kan orang malas baca. Jadi Indonesia itu sebetulnya sudah mulai krisis membaca. Yang dimana mereka itu beralih dari mulai materi baca, beralih ke visualisasi. Gitu. Jadi kenapa Hermiwan itu memutuskan untuk membuat pelatihan HCC nantinya, dan HCC ini nanti tidak akan Anda temukan di bisnis manapun. Bapak Ibu mungkin ada pelatihan apa-apa di sana gitu ya, tapi Bapak Ibu ketika bisnis jaringan itu tidak ada selain Hermiwan. Makanya kenapa kita memutuskan bahwa ini sebetulnya program bagus untuk melatih mitra-mitra Hermiwan. Jadi tidak hanya kita untuk fokus ke penjualan produk, namun penjualan produk itu terjadi karena konten. Makanya nanti bagaimana dikemas sesederhana mungkin agar emak-emak yang tidak pandai konten itu akhirnya bisa membuat konten sendiri. Itu, Mas. Oke, siap. Dan kita bukan hanya sekedar teori ya, Om, tapi nanti akan dibanyakin prakteknya, sehingga mitra Hermiwan dimanapun Anda berada bisa memproduksi konten Anda sendiri sesuai dengan kreativitas dan juga karakteristik teman-teman mitra Hermiwan di seluruh Asia Tenggara. Menambahkan Mas Chandra ada pertanyaan tadi ya yang kebetulan pas saya baca gitu. Mengenai
Bu Yuvita, sebenarnya minuman Hermiwan multivitamin kolagen drink itu boleh nggak sih digunakan oleh ibu hamil, ibu menyusui gitu ya? Kenapa katanya tidak boleh, tapi ada testimoni orang yang kebetulan mengkonsumsi itu dan merasa bagus gitu manfaatnya. Jadi begini Bapak Ibu, kita harus mengikuti aturan dari BPOM. Sebenarnya kalau kita menggunakan literatur dari luar, itu boleh-boleh saja untuk dikonsumsi. Namun Indonesia punya aturan sendiri. Jadi aturan di BPOM-nya adalah memang tidak disarankan untuk penderita diabetes, untuk ibu hamil, kemudian untuk ibu menyusui dan anak di bawah usia 5 tahun gitu ya. Karena penderita diabetes ini sebenarnya gini, ketika gula darahnya sedang rendah, itu minum nggak apa-apa. Tapi kan kita nggak pernah tahu kalau orang diabetes ini kan cenderung tinggi. Takutnya nanti ketika minum pas gula darahnya tinggi, itu malah nanti jadi ketinggian gitu kan. Nah, terus gini, kita itu sudah memberikan anjuran, namun terkadang, contoh nih ya, sabun Hermiwan gitu kan, itu kan sebenarnya digunakan untuk wajah, untuk badan, dan juga untuk area sensitif. Tapi ada yang menggunakan untuk keramas, Bapak Ibu. Ternyata digunakan dan itu bisa mengatasi dermatitis seboroik. Kalau bahasa Jawanya boroan, Bapak Ibu. Itu bisa hilang gitu. Jadi yang dermatitis seboroik kayak ada panu gitu di kulit kepala itu bisa hilang. Tapi itu tidak bisa kalau misalkan kita ditanya gitu ya, apakah bisa boleh digunakan? Ya, ada orang yang menggunakan itu dan menjadi testimoni dan itu memang bisa. Tapi secara klaim perusahaan tidak bisa mengklaim itu gitu. Karena sama aturan BPOM itu yang diperbolehkan adalah wajah, badan, dan juga area sensitif. Jadi perusahaan tidak mau ada overclaim gitu. Kami tidak menganjurkan Hermiwan multivitamin kolagen drink untuk dikonsumsi penderita diabetes, untuk dikonsumsi ibu hamil, ibu menyusui, dan juga anak di bawah usia 5 tahun. Demikian ya Bapak Ibu. Tapi memang ada yang menggunakan dan testimoninya bagus. Kalau memang ada yang kelolosan, ada yang mungkin terpublish di Telegram, nanti akan kami evaluasi ya Bapak Ibu supaya itu tidak dimunculkan kembali. Terima kasih untuk kritik dan masukan dan sarannya. Terus kemudian menyambung tentang tadi marketplace, bisakah ada tindakan khusus atau mungkin ada sanksi bagi mereka yang sudah menjual di marketplace namun juga memberikan cutting price? Kami berusaha tindak Bapak Ibu, tapi biasanya mereka menggunakan nama lain. Jadi kami tidak tahu itu member namanya siapa. Dan untuk larangan di marketplace sebenarnya kami sudah mensosialisasikan itu, cuman karena ini pasar yang begitu luas, jadi kami mohon waktu untuk menyelesaikan problem di atas ya. 1 bulan ke depan lah kita akan fokus untuk di marketplace tadi ya. Terima kasih itu untuk jawabannya yang mungkin tadi belum terjawab. Nah kalau ada pertanyaan lagi monggo dipersilakan. Mumpung ada kronya di sini dan mungkin ada yang pertanyaan yang terkait dengan perusahaan dipersilakan. Silakan Bapak Ibu yang masih ada pertanyaan. Ini saya yakin semuanya pada angguk-angguk ya semuanya ya. Ada 400 peserta lebih pada malam hari ini, Bu Yuf. Sabun saya pakai sebagai pasta gigi, luka lagi-lagi. Nah, ini ya. Dan ya, Bapak Ibu sekalian, tadi yang disampaikan Ibu Yuvita, bisa saja kalau Bapak Ibu lakukan, tetapi perusahaan sendiri tidak mau adanya overclaim. Gitu, ya. Nah, oke, terus Nah, ini kan ada juga nih testimoni. Ada juga testimoni ya. Anak saya 18 bulan alergi kulitnya. Sejak pakai Hermiwan sekarang kulitnya sehat. Nah, padahal itu kan tidak dianjurkan ya. Nah, kalau kami nanti memperbolehkan atau dari perusahaan ada iklannya mengenai hal tersebut, takutnya kami yang kena teguran sama BPOM dikira overclaim gitu kan. Jadi seperti itu ya Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Monggo oh iya, silakan. Bu Yuf, ada satu lagi pertanyaan yang tadi saya baca mengenai kemarin ada pembelajaran Master Stockist yang mendapatkan free buku dan juga tiket, baik itu tiket lunas utang dan juga Leadership Academy. Ya. Ada yang nanyain yang bilang ternyata pre-order bukunya. Nah itu ditanyakan Bu Yuf, bagaimana apa akan Oh, segera iya. dikirim dan juga fungsi daripada tiket leadership serta Kamis Lunas. Kamis Lunas harusnya sudah dipakai kemarin, karena itu kan Kamis Lunas angkatan yang ke-6. Jadi harusnya sudah diklaim di pelatihan batch 1 kemarin untuk Kamis Lunas ya. Kemudian yang kedua, kami mohon maaf untuk perihal buku, karena kemarin itu sebenarnya hanya program untuk ya kita ada buku, terus teman-teman yang mau silakan. Prediksi saya itu 200 buku cukup Mas Chandra.
Ternyata Bapak Ibu yang pengen belajar itu ternyata banyak sekali. Jadi kami sempat tawarkan untuk diganti dengan kaos. Kalau diganti dengan kaos langsung dikirim gitu. Karena hanya butuh 1 hari kan untuk pengerjaan kaos. Tapi ternyata pada nggak mau gitu. Jadi nggak mau, pokoknya mau nunggu bukunya. Ada proses 2 minggu nggak masalah. Tapi kami akan nunggu bukunya gitu. Sehingga ya kami juga tidak bisa. Kami kami mau melarang juga tidak bisa. Akhirnya kita proses cetak bukunya dan sekarang sudah ready, Bapak Ibu. Jadi mungkin sudah mulai proses kirim untuk buku yang kemarin belum dikirim gitu ya. Ini jawaban untuk buku. Kemudian untuk tiket Leadership Academy kita nanti akan gantikan karena Leadership Academy kita tidak mau ada berbayar. Kemarin kita wacanakan berbayar, tapi saya rasa pelatihan ini adalah pelatihan dasar yang sangat dibutuhkan oleh teman-teman sehingga kita tidak mau ada berbayar. Namun yang kemarin dapat voucher LA gratis itu akan kita ganti dengan satu bentuk pelatihan. Pelatihannya nanti ya Bapak Ibu nunggu LA batch 3. Nunggu LA yang ini kan LA sudah jalan sampai batch 1 ya. Kita menunggu antara batch 2 atau batch ketiga. Nanti kita akan berikan training yang pembicara kita hadirkan dari luar. Voucher itu bisa digunakan. Dan itu nanti trainingnya berbayar, tapi yang mempunyai tiket Leadership Academy free, itu nanti bisa digunakan gratis untuk mengikuti pelatihan tersebut. Kita lagi siapkan. Tapi kita nunggu harinya yang pas gitu ya, karena ini lagi padat jadwal pelatihannya kan. Kamis ada Kamis Lunas, Selasa ada Leadership Academy, Senin kita ada BOP, Jumat kita ada ya seperti ini. Kadang talk show bareng leader-leader gitu kan. Kadang juga kita ada RTR, kadang kita juga ada masalah closing, kadang ada training product knowledge. Jadi kita nunggu waktu yang pas. Nanti segera kita umumkan ya. Kalau yang lunas hutang sudah di yang kemarin. Jadi Bapak Ibu yang belum diklaim, saya nggak tahu ya masih bisa masuk nggak ya ke pelatihannya. Kalau ini masih sesi 2 ya, kalau Bapak Ibu mau susulkan ya monggo silakan. Nanti bisa dikoordinasikan dengan admin gitu ya. Harusnya Oke, admin kemarin ya, yang angkatan 6 ya. siap Bu Yevita, sudah sangat jelas sekali. Nah, sudah disampaikan. Bapak Ibu yang masih, nanti misalkan ada pertanyaan berkaitan tentang produk, Bapak Ibu ditunggu channel Telegram yang informasinya biasanya di hari Jumat tentang Zoom meeting khusus tentang product knowledge. Kenapa? Nanti akan didampingi oleh yang berkompeten di bidangnya. Soal misalkan Bapak Ibu bertanya ingredient, bahan baku, penggunaan, dan lain-lain. Nah, ini kita coba ke Herbiwan ya. Di satu pertanyaan terakhir ya mungkin Bu Yuf ya. Ini waktu ternyata sudah hampir jam 9. Om Dodi juga sudah tidak sabar untuk menjawab ini. Om Dodi, tadi ada yang bertanya begini Om Dodi. Om Dodi, bagaimana sih bagaimana sih cara kita untuk menghadapi ketika di bisnis kita sedang terjadi penurunan? Apakah selaku crown itu semuanya akan stabil meningkat terus grafiknya? Tapi ada nggak sih gelombang pasang surutnya? Nah ini tadi ada yang bertanya seperti itu. Bagaimana caranya menghadapi ketika di bisnis kita sedang ada penurunan, baik dalam segi omset ataupun rasa kepercayaan dirian menjalankan bisnis jaringan Hermione ini. Silakan Om Dodi. Ya, Mas San. Jadi secara garis besarnya itu namanya siklus siklus penghasilan, siklus rezeki itu sama semua dalam usaha apapun, entah itu tentang di jaringan ataupun di usaha konvensional, itu pasti ada yang namanya fluktuatif tentang penghasilan. Cuman secara untuk menyikapi hal tersebut itu sebetulnya untuk bahan evaluasi kita. Karena begini juga, kita berbicara tentang bisnis jaringan ya. Tentang bisnis jaringan. Kenapa kok tahu-tahu jaringan saya inputannya melemah? Nah ini banyak sekali terjadi sama teman-teman mungkin di luar sana juga mengalami. Karena faktor dari pertumbuhan itu, kalau di jaringan itu saling berhubungan. Contoh nih misalkan ada yang berpikiran jaringan mereka itu lemah, jaringan pertumbuhan itu mungkin tidak sekencang dulu, beranggapan bahwa selalu mengasumsikan wah ini ada bisnis baru pasti pada join sana terus kemudian
jaringan saya melemah. Mereka selalu mencari alasan-alasan seperti itu. Padahal kalau saya simak-simak, itu mereka terjadi seperti itu karena kurangnya kenyamanan. Itu yang pertama. Kurangnya kenyamanan, terus kemudian kadang upline ini membuat kesalahan namun merasa bahwa itu tidak salah. Akhirnya jaringannya tidak mau jalan. Itu banyak sekali terjadi seperti itu. Jadi kalau misalkan kita menemukan penurunan, itu lebih baik segera evaluasi. Lebih baik tahu di mana letak kesalahannya daripada kita itu tidak pernah tahu bahwa kita itu salah. Jadi selalu kita itu evaluasi aja. Kenapa ya? Biasanya dia order kok sekarang enggak. Pendekatan personal itu perlu, Mas. Jadi kalau misalkan kok kenapa tiba-tiba si member ini seperti ini? Nah, ini menjadi bahan evaluasi. Kadang orang itu tidak mau jujur gitu kalau kecewa. Misalkan nih saya jadi donannya Mas Chan. Mas Chan ini ternyata mengecewakan saya. Nah, otomatis saya nggak mungkin dong jujur sama Mas Chan. Mas Chan kok gini-gini ya? Ternyata kok gini-gini ya? Saya nggak mungkin jujur. Mending saya berhenti, saya tidak mengerjakan, ataupun pindah bisnis. Itu biasanya seperti itu. Karena faktor orang pindah bisnis itu juga bukan kesalahan dari kompetitor. Kesalahan dari kadang kita sendiri gitu loh. Makanya kenapa saya itu sering banget Mas evaluasi dan pokoknya minta maaf. Apapun itu entah itu salah atau tidak, yang penting minta maaf gitu. Gitu Mas Chan. Siap, Om Dodi, dan ini pasti akan menjawab banyak sekali pertanyaan daripada Mitra Herniwan yang ada di dalam ruangan meeting pada malam hari ini. Terima kasih banyak, Om Dodi. Terima kasih banyak, Ibu Yudhita Emawati. Izin ada Ya. yang jawab, ketinggalan itu tadi ada pertanyaan ya, mengenai dia menggunakan produk, ada membernya menggunakan produk kemudian nggak cocok gitu ya. Produk mau sebagus apapun itu pasti ada yang persentase orang yang tidak cocok. Jadi kalau Bapak Ibu misalkan membernya ada yang tidak cocok menggunakan sabun, dihentikan saja, diminta menggunakan kolagennya. Jadi order yang berikutnya bisa kolagen. Atau demikian juga sebaliknya. Kalau nggak cocok menggunakan produk Hermiwan multivitamin kolagen drinknya, berarti bisa disarankan menggunakan sabunnya. Ya, jadi memang produk mau dibikin sebagus apapun itu pasti ada yang nggak cocok. Itu pasti. Dan itu hal yang biasa. Kalau Bapak Ibu pengen tidak berfokus kepada hal tersebut, berarti dibanyakin jumlah membernya. Nanti akan ketemu rasio angka yang tidak cocok itu jauh lebih kecil daripada yang cocok. Terus tadi ada pertanyaan tentang voucher. Untuk voucher pelatihan lunas hutang yang angkatan 6, bolehkah digantikan untuk yang angkatan 7 besok? Itu nggak bisa. Nggak bisa Ibu ya. Jadi angkatan 6 ya angkatan 6. Nanti angkatan 7 beda lagi. Karena kemarin kita sudah ada di link dengan Kang Arief selaku founder dan praktisi lunas hutang, juga trainernya, untuk batch 6 saja. Jadi tidak bisa untuk yang maaf, untuk angkatan 6, nggak bisa digunakan untuk angkatan 7. Kalau Ibu memang terlambat, monggo silahkan mengikuti mumpung masih di batch 2. Nanti disusulkan ke admin aja datanya ya. Kayak gitu mungkin ya Bapak Ibu. Kita akan jumpa lagi di sesi-sesi selanjutnya. Mungkin ke depan ada request. Bapak Ibu mungkin ada request. Yang Jumat depan mau kita hadirkan siapa diamondnya? Silakan Bapak Ibu. Request ya, saya sampaikan nih. Kisi-kisinya, diamond sekarang ada 5. Ibu Mak Diah, Mami Linza, Mbak Norma, Pak Eko, Bu Dewa. Request saja. Ya, Kak Linza, Pak Eko, mau semuanya atau Bu Yuf? Oke, silakan di request dulu. Dan mungkin gini, untuk menutup sesi gitu ya. Mas Jody, barangkali ada pertanyaan apa yang bisa dijawab oleh mitra, yang pertama kali bisa jawab nanti dapat saldo pulsa dari Om Dodi ya, 200.000 Mas Chandra. Silakan ada pertanyaan apa gitu dari Om Dodi, teman-teman silahkan boleh jawab, nanti yang jawabannya paling benar, kita ambil yang pertama, jawaban tepat yang pertama Mas Chandra, itu dapat saldo pulsa ya, 200.000. Langsung kita kirim hari ini. Silakan Mas Dodi, ada pertanyaan apa? Pertanyaannya? Langsung Ya, ditodong. ya. Malah jadi bingung saya. Apa nih, ada pertanyaan apa? Pokoknya dari Mas Dodi, silakan, bebas.
Kak Linza, Mbak Dia. Oke, mungkin Jumat pekan depan akan kita hadirkan duo yang promo baru dibuka hari ini, tapi besoknya sudah dapat 2 tiket trip Thailand. Kita hadirkan 2 langsung, double diamond, Ibu Linsa Astini dan Ibu Diah Fitri. Ada nggak ya di Zoom malam ini beliau berdua? Ada Bu Yuf, ini kalau komentar hurufnya bisa besar sendirian ini Pak Nadia. Berarti ditunggu nanti pekan depan ada Ibu Diah dan Ibu Linsa. Monggo silakan. Sudah menemukan pertanyaannya Mas Dodi? Bapak Ibu, saya informasikan sepertinya akan ada pertanyaan dari Om Dodi. Siapa yang tercepat dan tertepat jawabannya berhak mendapatkan Dalam kiriman ya, satu pulsa untuk mengakhiri Dan- sesi kita pada malam hari ini. 200.000 Anu ya, lumayan jawaban tercepat ya. Apa? tercepat dan tertepat. Paling cepat dan tepat. Oh, ini ya. Ya, susah-susah Om kata dia. Gini, kan berhubungan di bisnis jaringan ya. Ya, Misalkan Bapak Ibu itu punya member itu yang jengkelin, punya member yang sekiranya itu memusuhi kita. Kira-kira kita minta maaf atau membiarkan dia pindah jaringan? Yang tercepat kan? Minta maaf apa? Ya sudah biarin pergi aja. ini jawabannya cepet banget. Minta maaf itu langsung. Rangkum ada yang- Dulu yang pertama jawab. Yang pertama jawab Yang pertama jawab Jawabannya ya. yang benar apa dulu? Jawaban yang benar tanya dulu sama Mas Dodi. jawabannya apa Om? Ini langsung 130 jawaban ini. Jawabannya yaitu meminta maaf. Yang tercepat aja Mas. Yang paling atas ya, Ayo. yang paling atas adalah Biar yang teman-teman itu sumut. ya, biar teman-teman ingat gitu loh, kalau ada masalah ya mending lebih baik minta maaf daripada berlarut-larut ya kan. Kayak kalau Mas Dodi mau beli motor baru gitu kan, mending minta maaf ke istrinya daripada minta izin. Nyambung. Udah dapat pemenangnya Mas Andra? Sudah Bu Yuf, yang paling atas sendiri, Ebi Yan Mastok Sumut. Ini saya komen, selamat ya, silakan info ke nomor Hubungi ke Mas Chandra ya supaya saldo pulsanya bisa kita kirimkan. Oh ya, Bapak Ibu sudah ada yang kemarin dapat buku ini ya? Sudah ada? Kemarin dapat buku? Sudah. Ini kita masih ada stok, ya kan? Apa mau kita bagikan? Tapi ini terbatas ya Bapak Ibu, terbatas ya, terbatas. Jadi kalau nggak dapat saya nggak mau ada pre-order lagi. Jadi ya harus dapat saat pengiriman begitu ya. Ini terbatas. Hanya terbatas 100. Kalau ordernya besok. Tapi kita batasin 100 ya. 100 mas stok kalau ordernya besok pagi. Kalau sudah 100 maka nggak dapat buku lagi. Gitu ya. Karena ini kita masih ada stok tapi terbatas. Saya nggak mau ada pre-order takut mengecewakan Bapak Ibu nunggunya kelamaan gitu. Jadi kita batasin 100. Yang mau mas stok ambil besok kita sediakan tapi cuma 100 stok. Ya, 100 stok. Karena tinggal 100 berapa gitu. Saya takut nanti kurang, jadi saya sampaikan dulu di awal. Besok ada promo, Bapak Ibu mau ambil mas stok silakan, saya bagikan lagi bukunya. Tapi khusus untuk 100 mas stok pertama yang ambil di hari besok. Itu ya, Mas Chandra. Demikian Bapak Ibu silakan dimanfaatkan. Anda bisa dapatkan secara gratis. Nanti ke depan saya lagi bikin buku lagi Bapak Ibu, teknik closing. Jadi bagaimana Bapak Ibu bisa closing, baik itu dari sosial media atau ketemu langsung. Meminimalkan orang yang menunda membayar saat Bapak Ibu menawarkan barang apapun itu, termasuk bisnis jaringan tentang Hermiwan. Ya, teknik closing sedang diproduksi. Nah, untuk buku yang ini masih ada stok 100-an sekian.
Jadi silakan 100 mastok pertama yang melakukan pembelanjaan besok dapat langsung bukunya dan langsung dikirim. Dan tidak ada pre-order lagi supaya tidak mengecewakan Bapak Ibu biar terima bukunya nggak lama. Gitu ya Bapak Ibu. Terima kasih, itu saja dari saya. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Thank you Mas Dodi waktunya dan mudah-mudahan crown kita menginspirasi Bapak Ibu pada malam hari ini. Kita berikan tepuk tangan dulu untuk beliau. Dan terima kasih Mas Sama-sama. Chandra untuk waktunya malam ini sudah membantu kita menyelenggarakan Zoom pada malam hari ini dengan luar biasa. Dan terima kasih juga Bapak Ibu leader yang sudah ada di dalam Zoom meeting pada malam hari ini. Ada Ibu Dia, Ibu Linsa, Ibu Dewa, Pak Eko, Mbak Norma. Terima kasih. Kita jumpa lagi hari Senin pekan depan di acara POP. Bawa calon mitra Bapak Ibu sebanyak-banyaknya. Dan satu lagi Bapak Ibu, saya dan Mas Dodi akan hadir di kota Lampung, Lampung besok hari Minggu, malam ini kita berangkat. malam ini kita akan berangkat ya agak pagi aja Mas Dodi ya. Saya masih mau makan dulu. Jadi kita berangkatnya agak pagi. Kita akan hadir di Lampung, ketemu dengan Bapak Ibu yang ada di kota Lampung. Dan di dalam perjalanan nanti kita akan mampir di beberapa kota. Tunggu saja posternya Bapak Ibu yang mau hadir silahkan. Kira-kira kita rencana mau mampir ke kota mana Mas Dodi? Tergantung teman-teman nanti yang misalkan ada rekomendasi paling banyak, kita bisa mampir. Jadi yang penting kita satu lane itulah ya. Misalkan nih kita arah ke Merak, kan ada beberapa tempat yang mungkin kalau misalkan memungkinkan dan pesertanya banyak, kita bisa berhenti. Oke, silakan request ke Mas Dodi ya. Silakan request mampirnya ke sini atau kemana gitu. Ya, hubungi beliau dan kita jumpa sesegera mungkin. Sampai jumpa Lampung, silakan dimanfaatkan, banyakin pesertanya. Sampai jumpa di Lampung besok Minggu. Thank you, Hermiwan, One Support System, SJI, Good Success, Good Freedom. SJI Good Success Good Freedom. Terima kasih kembali Ibu Yuvita Rawati, terima kasih Om Dot. Ya hati-hati nanti pagi subuh perjalanannya semoga lancar sampai dengan tujuan dan Hermiwan semakin berkembang luar biasa. Bapak Ibu sekalian terima kasih atas kehadirannya dan saya Master of Happy Man senang sekali bisa mendampingi jalannya acara sampai dengan selesai. Mohon maaf apabila terjadi kekurangan atau masih banyak sekali hal yang perlu diperbaiki. Insya Allah kita selalu melakukan evaluasi demi kenyamanan Bapak Ibu sekalian sebagai mitra usaha Hermiwan se-Asia Tenggara. Kita akan ketemu di lain kesempatan. Sehat berkah selalu untuk Anda dan keluarga. Silahkan lanjutkan aktivitasnya. Hermiwan, good success, good freedom. Hai, seneng banget hari ini kita liburan di cruise. Semuanya gratis loh dari Hermiwan. Nah. Kapan lagi kita bisa liburan gratis